terkait wabah lalat yang terjadi di Desa Tambakan, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan yang diakibatkan oleh aktivitas kandang ayam juga diduga tak berizin yang sudah meresahkan warga, akhirnya dimediasi pihak desa. Dengan dipimpin langsung oleh Bapak Abdurrahman, selaku Kepala Desa, juga dihadiri perwakilan dari Dinas Peternakan Grobogan, Kepala Sekolah SD Tambakan, pengusaha kandang, dan warga Desa Tambakan Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan, dan juga Babinkam Timmas Mapolsek Gubuk. Jadi memang benar adanya dampak lalat ke masyarakat sekitar Anda. Akhirnya kita mediasi lewat perizinan, lewat macam-macam yang sudah kita lakukan. Kurang satu sebenarnya, yaitu perizinan dari warga masyarakat untuk kegiatan kandang yang dilaksanakan oleh Pak. Akhirnya kemarin kan memang karena itu dibutuhkan untuk sebagai syarat kandang itu berdiri, akhirnya dari dinas menjembatani. Saya lewat Pak Kepala Desa yang minta tolong ada sosialisasi lah atau penyelesaian masalah terkait kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada dampak di masyarakat. Jadi pada hari ini alhamdulillah sudah disepakati oleh Bang Lurah, ditentukan waktunya, dan panjenengan juga nanti bisa menyampaikan aspirasinya, baiknya seperti apa. Nanti Pak Tun Mubin juga menyampaikan keinginannya seperti apa. Yang jelas di dunia peternakan, kalau sudah berdampak ke masyarakat juga repot. Kita di dinas kalau mencegah sesuai dengan undang-undangnya, itu juga tidak ada lagi nanti yang namanya usaha di bidang peternakan. Itu kan harus radius minimal 1 kilo dari masyarakat sekitar. Kan kalau itu dihitung radiusnya, ini kan nggak sampai 1 kilo. Berarti kan nggak mungkin nanti ada kandang di dekat-dekat masyarakat, paling kayak di hutan atau mungkin di lahan yang memang tidak dipenghuni masyarakat sekitar. Undang-undang itu berubah, akhirnya kita lunakkan dengan asumsi kandang-kandang sekitar masyarakat itu bisa menjaga sanitasi lingkungannya. Nah, karena mungkin Pak Tun Mubin kemarin itu sanitasinya nggak dijaga, akhirnya wabah ke masyarakat. Nah, makanya dengan keluasan ini pemerintah Kabupaten Grobogan mewanti-wanti, sebenarnya mewanti-wanti itu dalam artian ngeten. Kandang-kandang sekitar jalan itu kan sebenarnya lahannya bukan lahan apa itu ya? Pemukiman itu, lahan pemukiman. Itu kan lahan hijau. Lahan hijau itu, lahan hijau itu kan kalau di sertifikat tentunya kan berarti dia pertanian, tentunya pertanian. Tapi kenapa itu masih menjamur nih? Tidak hanya di Tambakan, di desa saya juga ada, di dekat kantor itu juga ada. Itu karena memang dia keinginannya kan sawah jauh dari masyarakat. Terus kalau dihitung radius juga dia mendekati 1 kilometer, dan kemungkinan nanti kalau pas panen juga nggak begitu berdampak, ya karena mungkin menerapkan SOP dari kemitraannya. Nah, mungkin kemarin karena mungkin keterlibatan Pak Tun Mubin, dia punya teknologi, dan teknologi itu tidak disampaikan ke dinas, dia asal ngerangkai biar asumsi pakannya rendah, panennya bagus, tapi dampaknya nggak dipikirkan oleh Pak Tun Mubin. Saya cukup menyampaikan untuk musyawarah pada siang hari ini. Semoga ada titik temu ataupun hal yang tidak memberatkan baik dari masyarakat maupun yang penyelenggara. Jadi nanti ke depan kita dapat mengambil manfaatnya semua. Untuk kegiatan dari ini ataupun di depan, kalau ada masalah yang membutuhkan akibat dampak dari kandang tersebut, mohon kiranya untuk warga silakan koordinasi sama juga untuk pemberitahuan atau mungkin
Kalau dari apa menurut atas Pak pilih konten kenapa kira kowe akhirnya kalau nyambut dan nonton kesalahan ini kalau dibentak konten ikan kata kali sedikit sedanten itu juga kaget karena ada waktu-waktu tertentu yang banyak sekali lalat berterbangan, namun yang terparah adalah pada bulan April Mei kemarin, dan itu sangat berdampak negatif pada kami di instansi pendidikan Satuan Pendidikan SDN 1 Tambakan. Yang pertama, untuk siswa dulu, karena banyak lalat pada waktu pembelajaran, anak-anak jadi kurang fokus sehingga pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Dan untuk itu juga tujuan pendidikan dari SDN 1 Tambakan kurang bisa memenuhi target. Yang kedua, tetap kesehatan, karena makanannya dihinggapi oleh banyak lalat juga berdampak negatif pada kesehatan anak-anak. Jadi pada bulan-bulan itu anak-anak kami itu sering ada yang izin karena sakit, baik itu sakit panas atau bahkan ada yang diare sampai ke rumah sakit. Dan juga bagi guru, karena dampaknya pada siswa tersebut, jadi para guru juga merasa bahwa apa yang diusahakan, materi-materi yang disiapkan dari rumah itu tidak bisa diserap secara maksimal oleh siswa. Itu Bapak. Dan harapan kami ke depan, seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Dinas Peternakan tadi, bahwa kami juga tidak menutup mata bahwa setiap orang itu butuh pekerjaan, butuh lapangan kerja, dan Bapak Abdul Muhid sudah membuat lapangan kerja berupa peternakan ayam. Namun karena sesuatu hal peternakan ayam itu ternyata berdampak kurang baik bagi masyarakat di sekitar kandang, baik itu di SD maupun di masyarakat terdekat dengan kandang. Dan kami mohon kepada Bapak Lurah tentang perizinan dari kandang tersebut, jika nanti dibuat surat izin, maka kami dari SDN 1 Tambakan minta bahwa di dalam surat perizinan tersebut dicantumkan bahwa surat perizinan itu ada masa berlakunya, misalnya 1 tahun selalu diperbarui surat izin, dan dalam waktu 1 tahun itu ada evaluasi terkait dengan keadaan dari kandang tersebut. Jika dampak-dampak negatif itu tidak bisa tertangani oleh pemilik kandang, kami mohon untuk ditutup. Namun apabila bisa meminimalisir, kalau menghilangkan sama sekali saya kira juga tidak bisa, tapi setidaknya meminimalisir dampak negatif dari operasional kandang tersebut, maka kami memaklumi adanya kandang tersebut. Sekali lagi saya mohon pada Bapak Kepala Desa dan semua dinas yang terkait untuk mencantumkan masa berlaku perizinan sehingga bisa nanti dievaluasi keadaan atau akibat yang terjadi dari kandang tersebut. Demikian Bapak. Tapi kita tadi tidak bersama, makanya ya saya tidak begitu. Nanti kalau ada nama saya yang kurang jelas, nanti saya ngomong. Dan pangapunten tadi tahu-tahu kok saya diberikan amplop. Tenang saja Mas Dung, ya. Tenang saja. Untuk saya mohon maaf, belum saya terima. Sebab apa? Belum tahu maksud
yang menjadi budaya kita boyo jangan seperti itu. Kok namanya serampung kan segala maksudnya diimboi loh Mas Dul. Maksudnya cuma nutupi membangun bukan belum saya terima Pak, masih di sana. Kata Pak Bebin ya. Yang pertama, memang saya juga bertanya, masyarakat harus pikir benci. Loh kok saat ini baru terpikirkan itu? Makanya Mas Dul saya suruh Mas terangno kandang mungkin amit-amit piye, aku yo ora ngerti. Lu kok ndak mau cerita, ndak bisa cerita. Itu. Nah kemudian yang kedua, dari pemerintah desa pun kelihatannya kayak tenang-tenang saja. Waktu ada kandang kemarin, termasuk mungkin saya dari dinas peternakan. Saya juga bertanya, lu kandang-kandang ini janjinya legal atau ilegal? Masyarakat kok gini orang ngurusi. Akhirnya masyarakat tak ngurusi ini urusan sendiri. Cuma hakikat mungkin menurut saya Pak Lurah ya. Kalau kemarin ada kawan seperti itu dengan mengumpulkan ada solusi. Dan sekarang ini sudah tidak ada apa-apa kok dikumpulkan itu. Itu menurut saya. Itu memang kemarin ada suatu masalah dengan kandangnya Pak Dul, itu adanya kerumunan lalat. Itu memang dampaknya di masyarakat, terutama dampak di kesehatan dan kebersihan itu sangat-sangat negatif. Ini pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Langsung awal hidup saya juga. Permasalahan kandang ini memang sudah lama. Kandang itu berdiri tahun 2018, itu betul ini. Terus betul. 2020. Oke. Kami ada di situ, kandang itu belum ada. Jadi kandang itu berdiri setelah kami itu rumah tangga di situ. Seharusnya kalau mau mendirikan kandang, semuanya harus diikuti aturannya dulu. Terus mau betul ini Pak Dinas, ketika tidak diikuti aturannya, kandang itu masih beroperasi. Sekarang kita laporkan, gimana tanggapannya Dinas? Itu yang saya pertanyakan sekarang yang pertama. Tahun 2021, ini cerita sedikit, biar jadi paham. Ya. Jadi nanti biar kita sama-sama ngerti. Tahun 2001 kejadian lalat itu luar biasa. Dan kami sudah lapor kepada kepala desa dan pemerintah desa. Dan di sana harus ingat bahwa pemilik kandang itu mau memanen 5%. Yang saya garis bawahi satu, warga menuntut pemilik kandang untuk memenuhi perizinan kandangnya. Jika tidak diurus perizinan, warga menurut kandangnya tidak beroperasi. Tetapi pemilik kandang menolak untuk mengurus perizinan. Coba dari ini tahun 2001 kami meminta untuk mengurus. Kenapa? Biar kandang nanti beroperasi di sana. Kita tidak menerima dampaknya dari kandang itu. Tetapi pihak kandang menolak untuk mengurus perizinan. Ini ada tanda tangannya kepala desa, sekretaris, BPD, dan juga wakil masyarakat. Terus selanjutnya, antisipasi lagi jika memang nanti terjadi wabah lalat, kami meminta untuk menutup kandang. Tetapi pemilik kandang tidak mau. Sekarang bayangkan tahun 2021 sampai sekarang tahun 2024. Berapa kali kami ini menerima akibat dari dampak kandang tersebut? Berapa tahun kami ini sabar? Ini seperti itu. Maka kemarin kita memang dulu sudah ada negosiasi, langsung kita layakan surat itu ke kabupaten. Jika nanti tidak ditanggapi, surat itu sudah jadi akan kita layakan ke gubernur. Jika tidak ditanggapi lagi, akan kita layakan ke Kementerian Lingkungan Hidup, Lingkungan, Peternakan, dan ke Presiden. Ini
Ingat itu. Yang kedua, kami menolak ketika kandang itu tidak ada perizinan dan tidak sesuai dengan SOP. Saya dipahami ini. Yang ketiga, jika nanti terjadi hal yang sama dengan kejadian yang sudah-sudah dan bertahun-tahun, kami meminta kandang itu ditutup. Kalau sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dinas Kesehatan, aturan itu beda dengan kebijaksanaan. Kalau aturannya radiusnya 1 kilo, kita ikuti aturannya radius 1 kilo. Ketika peraturan itu dibuat, harus dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Terus sama betul ini. Kalau ketika aturan itu dilanggar, di sana ada rasa seperti apa, berarti aturan ini kenapa harus diubah? Tidak perlu ada aturan itu. Aturan dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Terus sama betul ini. Ya, apalagi tadi sudah dikatakan bahwa lahan yang untuk usaha itu adalah lahan hijau, lahan pertanian. Intinya seperti itu. Jadi kalau minta, jadi biarkan. Kami ini sudah kurang apa coba longgarnya itu. Peringatan pertama dari peringatan 2 kita sudah cukup. Ini kan tinggal 1 langkah lagi. Jika terjadi hal yang sama, lalat itu banyak sekali dan berdampak, terutama pada sekolah. Bayangkan anak dengan yang sekolah dia, penerus bangsa itu. Ketika penerus bangsa itu ada di sana, mau kita selamatkan atau mau kita bunuh? Ingat ini, mau kita selamatkan anak-anak penerus bangsa ini atau mau kita bunuh? Nah, kalau sudah kita selamatkan, ayo kita berikan. Saya katakan sekali lagi, saya tidak menolak usaha kalian di situ. Tetapi jika terjadi hal yang sama, dampak lalat seperti kemarin lagi, saya minta kalian itu gitu. Dan nanti Pak Dulu bisa menjawab. Silakan nanti dari dinas itu bisa menjawab semuanya dan dari pemerintah bisa. Dan sekali lagi, jika tuntutan kamu disetujui, pihak desa nanti yang akan menjadi nomor 1 untuk foto itu. Seperti tadi apa yang kita katakan Pak Sugi, dia itu menanyakan bisa-bisa terjadi anarkis. Karena kejadian ini bukan 1, 2, 3 kali. Setiap panen pasti ada lalatnya. Terus nggak betul? Ada lalatnya ada setiap kali panen? Ini realita, bukan Kedua, juga ya terjadi kesalahan saya yang sangat fatal ya. Bolehlah nanti bisa di istilahnya kan tidak beroperasi, tutup. Siap? Siap? Bahkan nanti berita acara kesepakatan disaksikan oleh Dinas Peternakan, Kamtibmas, dan juga perangkat desa dan juga perwakilan di sini semuanya. Ngoten nggih? Ini warga ini loh, bukan saya pribadi. Ya. Jadi tuntutannya pasti. Bukan. Tuntutan warga se-Desa Tambakan. Ya. Ini sudah diutarakan, itu sudah diomongkan sama, kan sudah jelas. Tuntutan itu tak perkuat, gitu? Tak perkuat lagi dari pemerintah desa dan seluruhnya warga Tambakan. Kaitannya dengan kandang. Nanti ada waktu yang dibutuhkan dari dinas, dari pemerintah. Kalau tidak terpenuhi, lagi di video nggak apa-apa, tidak dipenuhi, harus ada tindakan langsung, tidak ada terbuka lagi. Untuk atau dimasak.
warga Pak ya. Untuk tuntutan warga sendiri apa aja Pak? Jadi yang pertama, kita tidak menolak adanya kandang. Yang kedua, kami menolak kandang itu ketika tidak ada perizinan dan tidak sesuai dengan SPO yang ada. Dan yang ketiga, jika terjadi wabah sungkupan seperti yang kemarin, lalat menyebar ke kampung dan ke Bapak, jadi pihak kandang sanggup untuk menutup kandang tersebut, dan itu dan akan diprakarsai oleh kepala desa, pemerintah desa, dan menggerakkan masa untuk menutup kandang. Tapi disetujui sama pihak pengusaha Pak ya? Setuju sekali. Tadi Setuju. sudah disampaikan bahwa siap kandang itu untuk menutup kandang. Untuk apabila ada wabah beli Pak ya? Ya, Oke, siap. dengan Pak siapa? Pak Saifuddin. Oh, iya. Makasih Pak ya. Sama-sama. Langkah dari dinas sendiri bagaimana Pak setelah adanya kesepakatan ini? Dan jelas nanti dari berita acara ini kita layangkan ke instansi-instansi yang mengampu untuk kegiatan usaha perkandangan, terus kemudian kita tunggu hasilnya di persidangan. Oh, berarti untuk keputusan izin diperbolehkan apa tidaknya masih perlu kajian Pak ya? Iya, jadi kalau izin legal online sudah, tapi untuk izin legal di kemasyarakatan belum. Terima kasih Pak ya. Oke, siap. Grobogan, 28 Juli tahun 2024. Fikih melaporkan.